Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno. Kali ini dalam mata pelajaran IPS, anak-anakku semuanya SMPTS Salam Santen kelas 8. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai membahas materi pembahasan kali ini, kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar dan anak-anakku semuanya meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh selalu dalam keadaan semangat dan sehat walafiat bersama keluarga. Untuk kali ini kita akan membahas bersama-sama yakni mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN ya. Bersama Pak Yatno akan saya jelaskan mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Bahwa di kawasan Asia Tenggara itu terjadilah adanya kerjasama ya antar negara-negara satu kawasan di Asia ini, Asia Tenggara. Dan pengertian kerjasama, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Bahwa di sini kerjasama itu adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan atau suatu tujuan bersama yang diinginkan oleh negara-negara yang mengadakan kerjasama. Tentunya di kawasan ASEAN ini atau Asia Tenggara, karena pada satu kawasan, satu wilayah, negara-negara ini menjalin hubungan kerjasama, contohnya Indonesia dengan Malaysia dan dengan Filipina dan yang lain sebagainya, itu tentu ada sesuatu yang ingin dituju, ada sesuatu yang ingin dicapainya, maka terjalinlah hubungan kerjasama, karena dalam mencapai tujuan itu tidak mungkin dilakukan sendiri, maka karena ada sisi yang tidak bisa dipenuhi, maka menganukan kerjasama dengan negara tetangganya, negara lainnya di satu kawasan di Asia Tenggara ini. Maka terjadilah suatu kesepakatan untuk menjalin adanya kerjasama. Ini sebagai bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN ya. Selanjutnya ya, kita bahas apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN ini. Ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, itu yang mendorong. Yang kedua, faktor kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Dua hal itu yang mendorong kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara ini. Itu kesamaannya berada dalam satu kawasan yang berdekatan. Perbedaannya karena apa? Sumber daya alamnya yang berbeda. Ada yang memiliki sumber daya pangan yang cukup, maka ada yang kurang. Maka terjadilah hubungan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing negara. Yang banyak melimpah ingin menjualnya, diekspor. Yang kurang ingin mengimpor, membelinya. Maka terjadilah kesepakatan kerjasama untuk saling dapat memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Itu kesamaan yang mendorong ya terjadinya kerjasama. Kemudian juga kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Ada kondisinya yang wilayahnya itu terpisah-pisah secara geografis, tidak satu wilayah, contohnya Indonesia kepulauan, Filipina kepulauan. Tapi ada juga wilayah negara di kawasan ASEAN yang hanya satu wilayah jadi satu atau hanya beberapa bagian. Contohnya
Malaysia. Jadi satu lagi yang hanya satu wilayah, Vietnam, Myanmar, Kamboja, gitu. Brunei. Maka untuk memenuhi kebutuhan negaranya, menjalinlah hubungan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia atau Asia Tenggara ini. Lanjut ya, bentuk-bentuk kerjasama. Tapi sebenarnya sebelum kita menginjak ke bentuk-bentuk kerjasamanya itu dalam bidang apa saja, itu ada juga faktor penghambat ya, faktor penghambat dari kerjasama antar negara di ASEAN ini. Faktor penghambatnya antara lain yaitu adanya perbedaan ideologi. Itu kadang menimbulkan agak ada hambatan dalam mencapai kesepakatan dalam kerjasama karena berbeda ideologi. Kemungkinan ada juga faktor penghambat lainnya, konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negara maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Ya. Kemudian kebijakan protektif, ini juga bisa menghambat kerjasama ini, mempengaruhi ya hubungan antara negara sehingga menghambat kerjasama. Dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara yang berbeda itu juga kadang menjadikan kerjasama yang kurang harmonis. Tuh. Lanjut ya, kita bahas bentuk-bentuk kerjasamanya itu apa saja, di bidang apa? Di bidang sosial budaya, bidang politik dan keamanan, bidang pendidikan, bidang ekonomi itu ya. Bentuk-bentuk kerjasama di negara kawasan Asia atau Asia Tenggara ini ya. Kerjasama di bidang sosial budaya misalnya, yaitu kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya ini dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama di kawasan ASEAN ini, sehingga negara ASEAN, anggota ASEAN diminta apa? Proaktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negara. Nah, itu masing-masing. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh yaitu COSD, Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial ya, negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut: bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja serta pembayaran upah yang wajar. Itu bentuknya. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Kemudian menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Nah, ini bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya di kawasan ASEAN. Itu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, ini salah satu bentuk-bentuknya ya. Juga dalam politik dan keamanan demikian juga mengadakan kerjasama yaitu di kawasan ASEAN ini, seperti yaitu adanya kesepakatan bahwa kawasan
ASEAN adalah kawasan bebas senjata nuklir. Gitu. Yaitu Treaty on Southeast ASEAN Nuclear Weapon Free Zone. Itu ya. Juga di bidang pendidikan, ekonomi, terjadinya pertukaran pelajar, terjadinya kerjasama perdagangan, itu bentuknya ada ekspor impor, itu untuk pembahasan kali ini. Untuk lain waktu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya jadi paham dan dapat mengerjakan tugas yang Pak Yatno berikan di portofolio. Itu dapat anak-anakku baca juga di dalam materi ini, yaitu dari buku paket dari halaman 44 ya, tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, sampai dengan halaman yaitu 48. Itu bisa anak-anakku perjelas lagi untuk materi kali ini, baca di buku paket tersebut. Itu dulu dari Pak Yatno, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.